Siap-siap nih, karena kabar dari Timnas Indonesia U23 lagi panas-panasnya. Ada yang bikin bangga, tapi ada juga yang bikin kening berkerut. Sobat bola Timnas Indonesia, U23 resmi manggil 32 pemain. Buat pemusatan latihan alias training camp di Jakarta. Agenda ini bukan main-main bro, soalnya mereka lagi nyiapin diri buat SEA Games 2025 yang bakal digelar di Thailand, tepatnya dari tanggal 9 sampai 20 Desember. Nah, pertanyaannya, siapa aja sih bocil-bocil Garuda Muda yang beruntung dapat panggilan kali ini? TC ini jalan dari 2 sampai 14 Oktober 2025, bukan cuma latihan intensif, tapi juga ada jadwal uji coba 2 kali lawan India pada tanggal 10 dan 13 Oktober. Wah, ini jadi semacam test drive buat ngetes seberapa kuat Garuda Muda sebelum tempur beneran di Asia Games. Lawan India 2 kali. Kira-kira kita bisa kasih pelajaran apa atau justru mereka yang bikin kejutan? Sekarang kita bahas pos per pos. Dari kiper dulu ya, ada 4 nama keren yang dipanggil. Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, Dava Fasya dari Borneo FC, Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru, dan Muhammad Ardiansyah dari PSM Makassar. Keempatnya masih muda, energik, dan punya style masing-masing. Si pertanyaannya, siapa yang bakal jadi tembok utama di bawah Mistar? Cahya, Dava, Erlangga, atau Ardiansyah? Lanjut ke sektor back. Wah, ini penuh banget sama talenta-talenta fresh. Ada Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Jaki Ashraf, dan nama unik Alvarezi Buffon. Yap, Buffon. Namanya kayak legenda Italia, tapi ini made in Indonesia, bro. Belum cukup sampai situ, ada Doni Tripamungkas, pemain Belanda Dion Marks dan Tim Gaypens, lalu Kakang Rudianto, Frankie Diener Missa, Ahmad Rusadi, sampai Raka Cahyana Rizky. Banyak banget back, bos. Kalau semua fit, apakah Indra bakal mainin formasi parkir bus ala Jose Mourinho? Masuk ke lini tengah. Indra Syafri nyiapin 8 gelandang. Ada Rivaldo Pakpahan, Robi Darwis, Tony Firmansyah, dan Raihan Hanan. Nggak berhenti sampai situ, ada juga Ananda Raihan, Ivar Jenner yang karirnya di Belanda, Arkan Fikri, serta Zanadin Faris. Ini lini tengah penuh variasi, dari gelandang pekerja keras sampai playmaker otak serangan. Coba bayangin kalau Ivar Jenner duet sama Arkan Fikri, wih, lini tengahnya bisa jadi kayak gabungan Eropa-Asia yang maut. Nah, bagian paling ditunggu-tunggu, lini depan alias mesin gol. Total ada 9 pemain menyerang. Nama-nama familiar muncul, kayak Victor Detan, Rafael Struik, Hoki Karaka, Saint Jens Raven. Terus ada juga Arliansyah Abdul Manan, Rahmat Arjuna, Ricky Pratama, Wigi Pratama, dan si spesial Adrian Wibowo yang kariernya di Amerika Serikat. Pertanyaan paling penting, siapa yang bakal jadi predator? Nomor 1 Garuda Muda di SEA Games nanti. Kalau kita tarik ke gambaran besar, jelas banget kalau Indra Syafri lagi nyusun tim campuran, ada pemain lokal, ada diaspora, ada juga pemain yang sudah sering tampil di level senior. Ini bikin skuad makin berwarna. Tapi tunggu dulu, ada satu nama yang hilang dan bikin publik kaget. Yap, bener banget. Nama itu adalah Marcelino Ferdinand. Pemain yang biasanya jadi andalan, tiba-tiba nggak muncul di daftar Timnas Indonesia, senior maupun U23. Banyak yang langsung bertanya-tanya, "Lo kemana, Lino?" Apakah Indra Syafri lupa? Atau ada misteri di balik absennya playmaker muda kita ini? Jawabannya ternyata cukup simpel tapi nyesek. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji buka suara. Katanya Marcelino masih cedera. Bahkan waktu ketemu langsung, Lino bilang kalau hamstringnya masih nyeri kalau dipaksa nendang atau syuting keras. Dah, kalau udah hamstring, itu cedera yang tricky banget, bro. Sembuhnya bisa lama dan gampang kambuh. Cederanya Marcelino terjadi pas Timnas Indonesia lawan Lebanon 8 September 2025 lalu. Sejak itu dia memang belum comeback ke lapangan. Malah, di level klub pun, musim ini dia belum sempat tampil sama sekali. Bayangin aja main di Eropa, disekolahkan Oxford United ke AS Trencin, tapi malah belum sempat nunjukin kualitas. Kalau dengar cerita Sumarji, rasanya wajar Indra Syafri nggak manggil Marcelino. Tuh, mending fokus penyembuhan dulu daripada dipaksain main terus malah tambah parah. Tapi dan kehilangan pemain kreatif seperti dia jelas bikin Timnas agak kehilangan variasi serangan. Nah, tanpa Marcelino, siapa yang bakal ambil peran kreator utama di tengah? Di sisi lain, beberapa pemain senior yang biasanya main di Timnas tetap ikut dibawa ke U23. Contohnya Ivar Jenner, Rafael Struik, sampai Adrian Wibowo. Ini bikin komposisi tim makin tebal, karena pemain-pemain itu udah punya jam terbang lebih tinggi. Kebayang nggak sih main di SEA Games dengan skuad setengah senior? Bisa jadi senjata rahasia buat sapu bersih medali emas. Akhirnya sekarang bola ada di tangan Indra Syafri. Dengan komposisi 32 pemain, uji coba lawan India bakal jadi indikator penting.
Dari situ kita bisa lihat siapa yang layak jadi starter, siapa yang bisa jadi super sub, dan siapa yang mungkin harus rela dicoret. Pertanyaannya sekarang, apakah SEA Games 2025 bakal jadi panggung emas buat Garuda Muda? Atau malah penuh drama seperti tahun-tahun sebelumnya? Jadi Sobat Bola, itulah update lengkap soal Timnas U23 jelang SEA Games 2025. Banyak wajah baru, ada juga pemain diaspora, tapi juga ada kabar pahit soal absennya Marcelino Ferdinand. Tinggal kita tunggu, apakah racikan Indra Syafri kali ini bisa bawa pulang emas dari Thailand? Dan ingat bro, kalau kita bicara timnas, selalu ada drama, selalu ada kejutan. Jadi siap-siap aja, karena perjalanan Garuda Muda baru aja dimulai.